Ya, selamat pagi buat adik-adik semua. Selamat berjumpa dalam pelajaran pendidikan agama Kristen tahun pelajaran 2020-2021. Sebelumnya kita akan mulai pelajaran kita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak Surgawi buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kau temani kami, Engkau sertai kami mulai dari awal pertengahan sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, materi kita pada saat ini adalah di kelas 8 adalah apa itu iman. Tapi sebelumnya, apa indikator yang akan kita capai dalam proses pembelajaran pada saat ini? Yang pertama adalah menerima ajaran Alkitab tentang iman yang menyelamatkan. Kedua, mengakui bahwa iman adalah pemberian Allah kepada manusia. Sebab itu adik-adik, apa mau kita lihat? Kita mau melihat bagaimana iman itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, iman digunakan untuk menggambarkan sesuatu keadaan ketika seseorang memiliki rasa percaya diri untuk bersandar pada sesuatu atau seseorang yang dapat diandalkan. Jadi iman itu adalah rasa percaya diri untuk kepada seseorang yang diandalkan. Dalam perjanjian lama ada dua istilah yang dipakai yang menyatakan iman. Yang pertama adalah emunah. Emunah artinya kesetiaan. Yang kedua adalah ka'al, artinya menjadi teguh atau mapan. Jadi kita bisa melihat bahwa iman ini akan bertumbuh dia sesuai dengan kepercayaan kita. Kita melihat bahwa untuk bertumbuhnya iman itu tidak segampang dengan itu. Dia membutuhkan sebuah proses untuk menghasilkan iman yang teguh kepada Tuhan. Sama halnya kita melihat bagaimana sebuah pohon untuk mendapatkan hasil dari pohon itu, maka dibutuhkan kesabaran, ketekunan. Jadi demikian juga iman. Iman yang kokoh dan kuat akan menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Allah. Itu dalam perjanjian lama. Yang kedua adalah menurut perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, iman dalam bahasa Yunani itu dipakai istilah pistis. Artinya percaya dan menerima sesuatu kebenaran. Kedua, mempercayakan diri atau mengandalkan. Ketiga, kesetiaan. Keempat, ketaatan. Pada waktu Tuhan Yesus masih di dunia, ia banyak melakukan mukjizat, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, mengajarkan berbagai perumpamaan dan lain-lainnya. Sehingga banyak orang makin percaya dan imannya semakin tumbuh. Iman yang benar akan terbukti pada kehidupan pribadi yang dekat dengan Allah. Pada saat itu, banyak orang percaya dan mengikuti Yesus karena menyaksikan semua yang diajarkan dan yang dilakukan oleh Yesus. Seperti dia dapat menyembuhkan orang sakit, dia dapat menghidupkan orang mati, sehingga semakin banyaklah orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, pada saat sekarang kita tidak menyaksikan secara langsung peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, apa yang kita lihat? Bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan berkembang? Maka kita dapat melihat melalui firman Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Nah adik-adik, kemudian itu yang dimaksud dalam iman dalam perjanjian lama dan iman dalam perjanjian baru. Ya, baik adik-adik, kita telah mempelajari tadi bagaimana iman itu menurut perjanjian lama dan menurut perjanjian baru. Oleh sebab itu, tugas kamu adalah mengerjakan tugas-tugas yang akan saya tayangkan berikut ini. Adik-adik,
Sebelum kita akhiri pelajaran agama ini, maka kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi buat penyertaan Tuhan pada kami, sehingga kami telah selesai dalam proses belajar mengajar pada saat ini. Selanjutnya Tuhan, Engkau menemani kami dalam aktivitas dan kegiatan kami. Berikan kami kesehatan dan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.